Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang squad list dari timnas Indonesia. Jadi pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih coach Patrick Kluivert yang akan memperkuat timnas Indonesia di laga 8 hari lagi lawan Australia dan juga tanggal 25 lawan Bahrain tentunya. Nah, kita sudah mendapatkan squad list pemain-pemain yang dipanggil dan ada total yang kemarin baru diumumkan itu buat sementara karena ada 3 pemain yang waktu itu masih belum disumpah WNI tentunya, yaitu Emil, Dean dan juga Joey. Nah, waktu itu ada 27 pemain yang sudah official diumumkan dan ditambah kemarin sudah disumpah WNI Joey, Dean dan juga Emil. Total yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert itu ada 30 pemain. Dan ini sepertinya jumlah yang jauh lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya, Garuda Calling sebelum-sebelumnya. Nah, kalau nggak salah yang boleh dibawa dalam squad pertandingan itu maksimal 23 atau 25. Nah, berarti ada sekitar 5 pemain yang kemungkinan nggak dibawa. Kita anggap 25 aja dulu, 25. Nah, di video kali ini aku membahas tentangnya pemain-pemain yang mungkin potensial bakal nggak ikut bersama timnas Indonesia di laga lawan Australia dan juga laga lawan Bahrain. Ini bukan berarti dicoret sih, tapi lebih ke nggak ikutnya, karena kita kan nggak tahu kan apa yang terjadi nanti di laga-laga lawan Australia dan juga lawan Bahrain. Kita berharap yang terbaik tentunya, tapi pasti Coach Patrick itu ada alasannya kenapa dia memanggil 30 pemain. Jadi aku anggap mereka nggak dibawa jadi 5 pemain. Nah, coba kita lihat dulu siapa pemain-pemain yang ada di squad list. Oke, kita mulai pertama dari kiper. Nah, kiper kita ada 4 kiper sekarang, yaitu Martin Paes, Nadeo Argawinata, Hernando, dan juga Emil yang baru saja sumpah WNI. Nah, 4 kiper, dan aku pikir dalam pertandingan itu biasanya membawa 3 kiper. Jadi satu kiper yang pastinya bakal nggak ikut, ya pastilah Martin Paes sama Emil itu bakal ikut. Di antara mereka itu bakal starting tentunya. Jadi ada Nadeo dan Hernando yang nggak diikutin sama timnas Indonesia di laga lawan Australia dan Bahrain. Aku lihat kemarin di Instagramnya BRI Liga 1 kalau nggak salah. Itu Hernando itu termasuk pemain yang musim ini mendapatkan rating tertinggi di posisinya, yaitu kiper. Dia mendapatkan rating itu 6,9 kalau nggak salah, mendekati 7 lah. Sedangkan kalau Nadeo itu di bawahnya, atau kemarin aku nggak lihat si Nadeo. Tapi yang jelas Hernando musim ini dapat rating tertinggi sebagai kiper. Nah, aku nggak tahu gimana Hernando performnya di Liga 1, tapi dia juga sempat, kalau aku nggak salah itu sempat di bench kan dari Persebaya. Jadi ada kiper mereka yang satu lagi yang bermain starting. Jadi aku kurang tahu gimana kondisinya Hernando, dan juga kalau Nadeo aku tahu dia bermain terus dan aku juga follow dia di IG. Jadi aku tahu dia bermain terus. Tapi antara salah satu dari mereka itu pastinya sih nggak dibawa. Nah, habis di posisi kiper kita ke posisi belakang dulu ya. Kita ke posisi belakang. Itu ada Kevin Dix tentunya. Kevin Dix. Habis itu ada Mace Hilgers, terus habis itu ada Jordi Amat, terus habis itu ada Shane, Kelvin Verdong, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Jay Itzes, dan Sandy Walsh, terus Justin Hubner. Dan yang sebenarnya juga back itu kan Dean James, tapi aku nggak anggap dia sebagai back dulu kali ini. Jadi ada 11 pemain yang bermain di posisi defender guys. Nah, itu ada back tengah dan juga wing back kanan kiri. Oke, yang pasti Jay Itzes itu pasti bakal main, dan Mace Hilgers juga. Nah, kemudian itu yang di posisi back tengah ya. Kemudian yang di back kanan itu Sandy Walsh pasti bakal main atau diajak, karena kita tahu Kevin Dix saat ini masih cedera, belum fit 100%. Habis itu Kelvin Verdong itu yang pasti bakal dibawa. 4 pemain ini pasti dibawa. Nah, Kevin Dix yang kelima itu pasti bakal dibawa juga. Kita masih ada Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho itu pasti buat pelapis, itu penting Rizky Ridho menurut aku, atau bahkan bisa menjadi pemain starting juga. Itu udah 6 ya. Justin Hubner aku pikir dia penting juga, karena di posisinya saat ini belum ada yang bisa menggantikan, karena dia benar-benar kaki kiri juga. Di Justin Hubner 7. Nah, sisanya itu ada 5 pemain tuh kan. Ada pertama Arhan, ada Ferrari, ada Shane, dan Jordi Amat. Nah, aku pikir Ferrari sih mungkin ya. Ferrari itu
aku rasa nggak dibawa atau nggak akan main ya. Jadi Ferrari out, tadi Jordi Amat in ya. Jordi Amat in berarti 8 pemain. Dan Ferrari out, Pratama Arhan itu sama Shane lebih sering main Pratama Arhan sekarang. Jadi aku bakal milih Pratama Arhan sih. Based on apa yang Coach Patrick bilang tentang pemain match fitnya, aku pilih Pratama Arhan dan Shane nggak dibawa. Oke. Berarti itu 9 pemain. Jadi Shane yang nggak dibawa, Ferrari, udah ya itu ya. Berarti 9 pemain tadi kan yang di posisi back bertahan ya. Jadi yang dibawa itu pasti Kevin Dix, Mace, Jordi Amat, Calvin Verdong, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Jay Itzes, Sandy Walsh, dan Justin Hubner. Jadi 9 pemain. Nah 9 tambah 3 kiper itu udah 12 pemain ya. 12 pemain. Oke, kita lanjut ke posisi gelandang. Nah, di posisi gelandang kita ada Tom Haye, kita ada Ricky Kambuaya, kita ada Ivar Jenner, kita ada Marcelino Ferdinand, itu kita anggap sebagai gelandang juga lah. Terus ada Emiliano Reinders, habis itu ada Nathan Choaon 6. Udah ya, itu aja 6. Sekarang 6 pemain. Yang pasti Tom itu bakal starting. Oh, bersama juga Joey Pelupesi. Jadi 7 pemain yang di posisi gelandang. Tom Haye pasti main, Joey pasti main, Ricky Kambuaya belum tahu ya, bentar. Ivar Jenner pasti dibawa juga sebagai pelapis ataupun main juga di starting. Terus habis itu Marcelino Ferdinand pasti dibawa menurut aku. Emiliano Reinders juga gelandang, menurutku dibawa juga. Habis itu Nathan Choaon, berarti Ricky Kambuaya dan Nathan Choaon yang masih tersisa dari 7 pemain. Jadi 5 pemain ini pasti dibawa. Nah, Ricky Kambuaya dan Nathan, nah kita belum tahu ini. Karena kita masih mempunyai, berarti kita masih mempunyai 12 tambah 5, 17. 17 tambah, berarti kita masih punya 6 pemain sisanya. Nah, ini nanti kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di posisi depan, dan sisanya tadi Nathan sama Ricky Kambuaya. Oke, berarti 9 tambah 3, 12 tambah 5, 17 pemain total yang dibawa sekarang. Oke, sekarang di posisi striker, di posisi penyerang, winger dan juga striker. Nah, di sana kita ada Rafael Strijk, kita ada Septian Satria Bagaskara, Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangun, habis itu ada Ole Romani, terus habis itu ada Hoki Karaka 6, Ramdan Sananta 7. Oke, ada 7 pemain itu yang pasti Ragnar itu dibawa, Ole Romani pasti dibawa, pemain starting juga kalau menurut aku ya. Habis itu ada kanan. Oh, di kanan tadi bisa Emiliano tentunya, tapi yang dibawa lagi itu Rafael Strijk. Aku pikir dia masih bisa dibawa. Dia juga pemain yang menurut aku masih cukup bagus buat di timnas di posisinya. Terus habis itu Dean James. Nah, Dean James pasti dibawa 4, ini udah 4. Berarti 3 pemain lagi. Sisa 3 pemain itu berarti Septian Bagaskara, Egy Maulana Fikri, Ramdan Sananta dan juga Hoki. Berarti 4 pemain sisanya ya. Coba kita hitung dulu ya. Aku tulis dulu guys, kalau nggak aku bingung ini. Nah, oke guys, ini aku sudah catat lebih gampang. Jadi aku sudah catat pemain yang bakal dibawa dan sisa pemainnya. Yang pertama nomor 1 ada kiper. Di posisi kiper yang pertama Maarten Paes, Emil dan Hernando aku pilih bakal dibawa 3 itu. Habis itu ada pemain belakang nomor 4 Jay Itzes, nomor 5 Mace, nomor 6 Sandy, nomor 7 Calvin Verdong. Cadangan itu yang akan dibawa posisi belakang. Ada nomor 8 Kevin Dix, ada nomor 9 Jordi Amat, nomor 10 Rizky Ridho, nomor 11 Pratama Arhan, nomor 12 Justin Hubner. Itu udah 12 pemain. Habis itu di lini gelandang tengah ada nomor 13 Tom Haye, nomor 14 Joey Pelupesi, dan nomor 15 Marcelino yang bakal main. Oke, itu udah 17 pemain total. Oke, sekarang penyerangnya ada Emiliano Reinders, Ragnar dan juga Ole sebagai pemain starting menurut aku. Cadangannya Dean James, Rafael Strijk, Septian Bagaskara, Ramdan Sananta dan Egy Maulana Fikri. Itu total yang pemainnya yang dibawa berarti 25 pemain guys. Jadi guys, ini menurut aku 25 pemain yang potensial bakal dibawa oleh Coach Patrick Kluivert ke pertandingan lawan Australia dan juga lawan Bahrain. Jadi 25 pemain ini. Dan berarti sisanya kan tadi ada Shane, ada Ricky Kambuaya, ada Hoki, ada Ferrari dan ada Nadeo. Jadi 5 pemain ini yang kemungkinan besar bakal nggak dibawa lawan Australia dan Bahrain, atau ada sesuatu terjadi mereka masih bisa ikut join tentunya karena mereka semuanya didaftarin kalau nggak salah. Ini pakai formasi yang menurut aku bakal digunakan juga, yaitu 4-3-3, formasi 4-3-3
seperti juga formasi. Banyak formasi di sepak bola sekarang, lagi di Belanda itu dari dulu aku zaman kecil bermain dengan formasi 4-3-3. Tapi ya pada akhirnya itu semua keputusan dari pelatih tentunya. Aku ini cuma ya menurut aku sendiri, pribadi sendiri, dimana timnas akan main besok lawan Australia dan lawan Bahrain tentunya. Nah guys, gimana pendapat kalian tentang squad listku ini? Komen di bawah. Nah itu aja yang aku ingin sampaikan di video kali ini. Jadi pemain-pemain yang kemungkinan besar potensial bakal dibawa dan pemain-pemain yang nggak dibawa oleh Coach Patrick Kluivert ke pertandingan besok lawan Australia dan juga lawan Bahrain. Nah, semoga kalian suka dengan videoku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian nggak tertinggal jika ada update terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.